Malam itu semua orang tak percaya petinju yang dianggap super tangguh malah kini harus bergelut dengan kanvas. Jelas, itu adalah kejutan terbesar dalam sejarah tinju. Dan di part 2, Ruang Fighter kembali merangkum kekecewaan terbesar dalam olahraga tinju. Kita awali dari laga di kelas menengah ringan antara sang petinju tak terkalahkan yang dianggap sebagai calon raja Amerika James Kirkland. Malam itu ia dipertemukan dengan petinju dari Jepang yang sudah 6 kali mengalami kekalahan. Ya, dia adalah Nobuhiro Ishida. Lihat rekornya saja sudah sangat mencolok. Kirkland's supposed to beat the hell out of him. Ishida is from Osaka. Namun apa yang terjadi? Duel yang berlangsung pada 2011 itu malah jauh dari ekspektasi. James yang diyakini bakal dengan mudah mengalahkannya, namun ternyata ia dibombardir di ronde pertama. Semua orang tak percaya petinju kebanggaan mereka kini runtuh begitu cepatnya. Who looks utterly fearless, and that isn't the profile that most Kirkland opponents portray. Down goes Kirkland. Dan di tahun itu laga ini masuk sebagai upset of the year. Kirkland is a sitting duck for Ishida's right hand. There it is again. Third knockdown now, and Joe Cortez is stopping the fight. The Japanese fighter had a chance. Well, he's here because he can't punch. Ishida, the Japanese fighter, is here. Termasuk laga ini, yakni kejadiannya pada tahun 2008. Amir Khan yang saat itu berstatus sebagai petinju muda tak terkalahkan. Ia mencoba melawan petinju yang tak dikenal. Ya, dia adalah Brady Prescott. Perbandingannya antara 10-3. Amir Khan diprediksi hanya butuh 5 ronde untuk meng-KO lawannya. Namun apa yang terjadi? Amir Khan yang mengandalkan kecepatannya malah harus runtuh di ronde pertama dengan sangat mengejutkan. Dan sejak itulah Amir Khan mulai dikenal sebagai petinju kaca yang rawat retak. With punch power like that. Ladies and gentlemen. Dan yang lebih mengejutkan lagi, yakni saat laga sang superstar pemilik sabuk WBA dari Puerto Rico, Felix Trinidad, 28 tahun. Petinju tak terkalahkan itu mendapatkan lawan yang sudah berusia 36 tahun, yakni Bernard Hopkins yang saat itu juga berstatus sebagai pemilik sabuk WBC dan IBF. Unifikasi gelar di kelas menengah itu sudah diprediksi bahwa Felix bakal dengan mudah mengalahkan Hopkins. Laga ini sudah panas sebelumnya karena Hopkins melempar bendera Puerto Rico di depan ribuan warga Puerto Rico dan itu membuat chaos keadaan. Dan benar saja, laga panas ini berlanjut hingga di atas ring. Hopkins again lands a right. Trinidad misses a little of what he wanted and landed two right hands. Felix yang lebih muda dan lebih kuat malah hari itu ia mendapat perlawanan sengit. Prediksi yang diyakini bakal dengan mudah, namun ternyata malah sebaliknya. Hingga akhirnya momen tak terduga itu hadir di ronde ke-12 atau ronde terakhir. Pukulan hook kanan Hopkins mampu meruntuhkan petinju kebanggaan Puerto Rico itu. Felix bangkit, namun timnya memilih menyelamatkan nyawanya. Puerto Rico menangis. Mereka meratapi dua penghinaan besar dari Pak Tuan Hopkins.
Di tahun 2024, laga ini masuk sebagai kejutan tak terduga. Sang jawara dan pemilik sabuk WBC Devin Haney yang belum tersentuh kekalahan dipertemukan dengan Ryan Garcia yang saat itu sudah mengalami kekalahan dari Davis Tank. Meski semua orang sudah memprediksi bahwa Haney bakal mengalahkan Garcia, namun penggemar tinju berharap Garcia mampu mengalahkan Haney. Apalagi Garcia adalah petinju yang paling banyak penggemarnya, khususnya di kalangan wanita. Knowing that he's intent. Hard right hand by Hopkins. Biggest blow of the fight. Trinidad momentarily stunned. Namun apa yang terjadi di saat orang sudah meragukan Garcia di ronde ke-7, kejutan itu hadir. Eating with the left hook there instead of the jab. How back? Pukulan kidal Garcia meruntuhkan Haney. Semua orang tak percaya sang tembok Cina kini sudah runtuh. Haney bangkit namun ia kembali dikanvaskan. Malam itu Haney dibuat jatuh bangun hingga 3 kali. Semua orang tak percaya ini akan menjadi neraka bagi Devin Haney. Terlepas dari kemenangan itu, namun laga ini dinyatakan no contest karena Garcia terbukti menggunakan zat terlarang sebelum pertandingan. Masih ingat dengan laga kelas berat antara Andy Ruiz dengan Anthony Joshua, petinju tangguh Inggris yang belum tersentuh kekalahan. Semua orang sudah melihat bahwa laga ini hanyalah batu loncatan saja bagi AG, apalagi lawan aslinya saat itu adalah Jarrell Miller. Namun laganya batal karena Miller tersandung obat-obatan. Hingga 1 bulan sebelum laga, Andy Ruiz siap menggantikannya. Tak ada persiapan, tak ada ekspektasi, Ruiz hanya bermodalkan nekat dan keberanian. Dan ya, malam itu AG dengan mudah meruntuhkan Ruiz dan ia dibuat jatuh bangun dalam semalam. Joshua big left hand that stung Ruiz, but then Ruiz right back to Joshua. Now another. Can Ruiz count? Dan inilah kekalahan sangat mengejutkan. Di tahun 2019, laga ini masuk sebagai upset of the year. Berbicara kelas berat, tentu kekalahan Mike Tyson adalah salah satu kekalahan terbesar dalam sejarah tinju yang sulit dilupakan. Di tahun 90-an, Tyson yang dianggap sang fenomenal dan pemilik 3 sabuk juara, dia dipertemukan dengan petinju yang sudah 4 kali mengalami kekalahan. Tak heran saat itu Tyson tidak menganggap serius. Dia hanya perlu datang ke Jepang dan menang. Itu adalah pikiran Tyson sebelum pertandingan. Di Jepang, Tyson lebih banyak melakukan hiburan malam dibanding latihan. Buster Douglas is a conventional fighter who likes to work behind a stiff left jab. No cupcake. Keep in mind that Carl Williams looked pretty loose and relaxed against. Di saat semua orang berharap Tyson menang dengan mudah di ronde pertama, namun ternyata semua salah prediksi. Douglas malam itu tampil lebih lincah, lebih dominan, dan lebih terampil dibandingkan Tyson. Mike has to be careful also because Mike's standing in front of him too. Couple of right hands by Douglas. Entah mengapa malam itu Tyson seperti kehilangan tajinya. Right hand lead by Douglas and Tyson lands the left hook. Meski di awal ronde Tyson kalah soal kartu skor, namun semua orang masih yakin sang fenomenal bahkan meruntuhkannya sebentar lagi. Douglas not afraid to reach in. When you reach in, that's what happens. Another good right hand and a good right uppercut and 2 more good rights by Douglas. Dan benar saja momen itu hadir di ronde ke-8. Pukulan uppercut Tyson meruntuhkan Douglas. Here he's against the ropes. I've never seen. And there's a right hand uppercut and down goes Douglas. Ia bangkit namun harapan sepertinya sudah sirna. Dan itu kata penonton. Namun tidak dengan Douglas. Ia masih yakin semua akan baik-baik saja. Got a little loosey-goosey. Still wobbly. Let's see what Mike can do to finish. Dan benar saja kejadian tak terduga itu hadir di ronde ke-10 di saat Tyson sudah kehabisan staminanya. Douglas melesatkan pukulan yang sangat akurat. Just to try to get in the shot that will finish things in. Oh, the uppercut. What an uppercut by Douglas and down goes Tyson. Tyson runtuh dan ia mencoba bangkit namun semua sudah terlambat. Kekalahan itu ditandai sebagai kekalahan terbesar dalam sejarah tinju hingga saat ini. It's over. It's over. Mike Tyson has been knocked out. Unbelievable. Michael,
Tak kalah mengejutkan, laga di kelas berat ini juga sangat tak masuk akal. Yakni ketika sang juara tak terkalahkan dan pemilik sabuk WBC Lennox Lewis di tahun 94 ia dipertemukan dengan Oliver McCall, petinju yang sudah 5 kali mengalami kekalahan. Tak perlu diprediksi, semua orang sudah tahu seperti apa hasilnya. Bagi Lennox, laga ini hanyalah batu loncatan untuk menambah rekor kemenangannya. Bahkan Lennox dan timnya sudah bernegosiasi terlebih dahulu dengan tim Riddick Bowe untuk laga berikutnya dengan mahar fantastis. Dan keduanya sudah sepakat akan tanding setelah melawan McCall. And they seem to crop up in every heavyweight championship fight. Here we go. Namun apa yang terjadi, Lennox yang sangat yakin bakal dengan mudah malah kejadian tak terduga hadir. And will show a variety of different styles during the fight. Malam itu Lennox dibuat terkanvaskan untuk pertama kalinya di ronde kedua. Dia bangkit namun wasit harus menghentikan laga secepat mungkin. Terlepas dari keputusan yang kontroversi itu, namun laga ini tercatat sebagai kejutan tak terduga dalam dunia tinju. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Both men are firing what they've got. And the millions watching around the world. Let's get ready to rumble!